Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Sebelum memasuki peribadatan minggu, saya persilahkan masing-masing pribadi bersaat hening sejenak. Saat hening cukup, saudara yang dikasihi Tuhan, dengan berdiri kita menyanyikan Kidung Jemaat 13, bait yang pertama sampai yang ketiga. Jemaat yang terkasih, bersama ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Cuma dipersilahkan untuk duduk kembali. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal yang mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilan-Nya. Kiranya kami mampu membukakan diri dan mengalami kasih Allah agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama muji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 18 bait yang pertama. Allah hadir bagi kita.
kita sadar bahwa kebencian kerap menggoda dan memasuki hidup. Dengan rendah hati, marilah kita memeriksa diri kita. Ya Tuhan, kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, bila pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dari nafsu dunia, lepaskan hamba-Mu. Ya Tuhan, hati kami kerap lemah. Lemahnya batin menjadikan hati dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Tuhan, kasihanilah kami yang lemah ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Tuhan, pimpinlah kami agar senantiasa membuka hati dan mengalami kasih-Mu. Dengan mengalami kasih-Mu, kami dapat mengalirkan kasih pada sesama. Tolonglah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah Kau dekat, supaya Kau negeri Bapa, jalanku tak sesat. Jemaat dimohon untuk berdiri. Terimalah berita anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Marilah kita saling menerima, saling mengasihi, dan saling mengampuni dengan menyatakan salam damai. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 382, bait yang pertama dan kedua. Ya Yesus terkasih.
Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, bersama-sama sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama meminta pertolongan agar di dalam kehidupan kita dimampukan untuk memahami dan melaksanakan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas cinta kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan kami. Berkat-berkat yang senantiasa tercurah dan membasahi kehidupan kami. Ketika Tuhan mengizinkan kami bersama untuk menjalani hari-hari dengan kekuatan penyertaan daripada-Mu. Sehingga di minggu ini, di dalam peribadatan Minggu Paskah yang ke-6, Tuhan mengizinkan kami bersama-sama merenungkan cinta kasih Allah. Saat ini ya Bapa, dengan penuh sukacita kami menyediakan diri untuk Engkau taburi dengan sabda firman-Mu, penghibur, penenang, penguat dan pemberi harapan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang menjadi perantara sabda firman ini tersampaikan. Biarlah kehendak Allah yang keluar dari pintu bibir kami diterima oleh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, dan kami alirkan di dalam kehidupan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, bersama kita terima pembacaan firman Tuhan. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai dengan 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa. Karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang
suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan terambil dari Mazmur 66 ayat 8 sampai dengan 20. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Bacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 20. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat kepada kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 14
ayat 15 sampai 21. Yesus menjanjikan penghibur yang demikian firman-Nya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, siapa yang tidak berbahagia jika dikasihi oleh Allah? Setiap saat kita boleh untuk merasakan kasih-Nya yang tidak berkesudahan. Atas dasar kebahagiaan itu, maka ketika kita boleh untuk mendengarkan, ada satu lagu sekolah minggu tentang kasih Allah, yang kurang lebih demikian. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kita ulang sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Demikian pujian yang mengingatkan kita tentang kasih Allah yang mengalir seperti sungai. Mengalir dan terasa di dalam kehidupan kita. Menyejukkan, memberikan kesegaran saat hujan maupun panas. Artinya ada aliran kasih Allah yang tidak berkesudahan di dalam kehidupan kita. Dan membuat kita merenung di dalam kehidupan kita. Adakah sampai saat ini ada orang yang tidak merasakan kasih Allah? Mungkin bersama kita boleh untuk menjawab, bahkan dengan yakin dan percaya, bahwa sekalipun setiap orang mengalami pergumulan yang berat,
mengalami persoalan di dalam kehidupannya, pasti di dalam lubuk hati terkecilnya, ia boleh untuk senantiasa bersaksi bahwa di dalam kehidupan ia merasakan cinta kasih Allah. Merasakan bahwa sesungguhnya Allah mengasihi dirinya dan mengakui bahwa pertolongan yang ia dapatkan berasal dari Allah. Jemaat yang terkasih, di Minggu Paskah yang ke-6 ini, sebagai pengikut Kristus kita diajak untuk mengingat dan merenungkan bahwa sesungguhnya kasih adalah meterai yang menempel di dalam kehidupan kita. Meterai yang ditetapkan oleh Allah dan Kristus sebagai tanda bagi mereka yang mengasihinya. Kasih adalah ciri khas yang tidak dapat dilepaskan dari para pengikut Kristus. Dan saat ini kita diajak bersama-sama untuk bersaksi dan diajak bersama untuk meneruskan aliran kasih Allah yang sudah kita terima. Seperti kasih Allah yang mengalir, demikian pula sebagai pengikut Kristus, kasih kita pun harus mengalir. Jemaat yang terkasih, kasih digambarkan seperti halnya air. Ia mengairi, menyejukkan, ia membasahi dan menyegarkan. Dan di dalam kehidupan ia selalu dibutuhkan. Dan mengapa dalam lagu sekolah minggu tadi, kasih Allah digambarkan seperti sungai? Karena di dalam kehidupan kita sadar bahwa sesungguhnya air merupakan kebutuhan dasar dari semua makhluk. Yang di darat, yang di laut, yang di udara, manusia, hewan, dan tumbuhan, semua membutuhkan air. Semakin banyak, semakin kuat, semakin ia mencukupi, dan semakin menjangkau jauh di dalam kehidupan, dan manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak. Jemaat yang terkasih, demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari, air mampu untuk membersihkan. Air mampu untuk menyapu dan meratakan, bahkan menghanyutkan tanpa membeda-bedakan. Di dalam kehidupan kita juga sadar bahwa demikian pula kasih. Ketika kasih itu kuat, ketika kasih itu mengalir di dalam kehidupan, bahkan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain boleh untuk merasakan. Kasih yang tidak membedakan inilah yang disuarakan oleh Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul, yang menempatkan penduduk Athena yang sesungguhnya dalam keseharian berbakti kepada para dewa, yang menciptakan patung-patung dan hasil karya tangan yang mereka sembah. Tetapi Paulus tetap menganggap mereka sebagai saudara, sebagai keturunan Allah. Ia menyebut mereka dengan sebutan kita. Artinya ada sebutan kasih yang tidak membedakan. Mereka yang percaya kepada Allah ataupun mereka yang percaya kepada patung sesembahan, emas tuangan sebagai bagian daripada kehidupan yang harus dikasih. Sekalipun penyembahan yang dilakukan oleh mereka salah, tetapi kasih ditunjukkan oleh Paulus yang berusaha mengetuk dan mengajarkan serta menyadarkan mereka dari kesalahan. Bahkan mengingatkan mereka akan Allah, sang sumber kehidupan yang sejati, yang tidak didapatkan dari patung dan emas tuangan yang selama ini mereka sembah. Jemaat yang terkasih, Allah sumber kehidupan yang penuh kemurahan senantiasa memelihara seluruh ciptaannya. Maka pemazmur mengajak setiap pendengar dan setiap umat untuk mengakui, untuk senantiasa berbakti dan bersyukur atas kasih Allah.
Wujudnya yang bukan hanya sekedar kata-kata, bukan hanya sekedar pujian, namun juga tindakan nyata sebagai ungkapan syukur. Kembali lagi ketika kita berbicara tentang air, air pun akan selalu mengalir menuju ke tempat di mana ia mampu untuk menggenanginya. Ia mampu untuk meresap sampai bagian terdalam di dalam bumi ini. Bahkan ketika air itu sedikit, bisa kita bayangkan mungkin dapat kita batasi dengan wadah, dengan gelas, dengan mangkok. Ataupun kita bisa untuk membendungnya, membuat waduk buatan atau tempat penampungan buatan. Tetapi sesungguhnya ketika kita menyadari, ketika ia dibendung, ketika ia dibatasi, ketika ia semakin bertambah banyak, tidak akan ada yang bisa untuk menghalangi, membendung. Ia akan meluap, mengalir, bahkan mengalahkan pembatas itu. Jemaat yang terkasih, air yang tidak terbatas ini pun juga mampu untuk terus berubah menyesuaikan tempat di mana ia berada. Ia mampu untuk menyesuaikan kondisi, bahkan juga suhu. Ketika didinginkan, air akan membeku. Ketika dipanaskan, air akan menguap, menyublim. Bahkan juga ketika didinginkan kembali akan mampu mengembun, menjadi hujan. Kembali siklus itu akan terus-menerus berputar, tanpa berkesudahan. Demikian pula kasih di dalam kehidupan kita. Ketika kita membaca bahwa Rasul Petrus mengajak jemaat untuk memiliki kehidupan, mengalahkan rasa takut, bahkan di dalam kehidupan terus memperjuangkan tentang perbuatan yang baik dan benar di dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun dibatasi, sekalipun dibentengi, sekalipun di dalam kehidupan berusaha untuk dikekang, berusaha untuk diatur, tetapi sesungguhnya di dalam kehidupan kita diajak untuk dapat terus mempertahankan setiap perbuatan baik kita. Mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang kita lakukan yang berlandaskan atas kasih Kristus. Ketika kita berbuat baik, ketika kita terus melakukan hal yang benar, tidak ada satu hal pun di dalam kehidupan kita mampu untuk menghalanginya. Sekalipun ada suatu kuasa kejahatan di sekeliling kita, sehingga kebaikan seringkali dimaknai salah. Seringkali mereka yang berbuat baik berhenti untuk melakukan kebaikan, bahkan juga menimbulkan keputusasaan dari mereka yang berbuat baik. Tetapi Rasul Petrus mengajak kita untuk terus-menerus kuat, untuk terus-menerus bersabar, bahkan dalam penderitaan, sekalipun berbuat baik. Demikian pula kita diajak untuk tetap rendah hati dan mampu senantiasa bertanggung jawab atas perbuatan baik yang kita lakukan. Jemaat yang terkasih, mengalirkan kasih dengan setia berbuat baik tidaklah mudah. Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada para murid untuk mengasihi sebagai keutamaan di dalam kehidupan. Ketika kita belajar untuk mengenal, ketika kita belajar untuk mengasihi Dia, maka Tuhan Yesus berfirman bahwa sesungguhnya kita pun juga mengasihi Bapa, mengasihi Allah. Dan mengasihi Allah menjadikan kita mampu untuk mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Karena mengasihi adalah suatu keutamaan. Mengasihi adalah perintah utama. Perintah yang senantiasa didengungkan dan diingatkan di dalam kehidupan kita. Sekalipun tadi dikatakan batasan, penolakan, bahkan tantangan itu menghiasi dan menghambat laku hidup kita untuk berbuat baik. Tuhan
Tuhan Yesus Kristus menjanjikan kepada kita yang senantiasa setia hidup untuk menerapkan kasih. Ia menjanjikan penolong, menjanjikan penghibur yang akan menguatkan dan memampukan para murid untuk belajar. Belajar tentang apa? Belajar tentang kebenaran, belajar tentang makna kehidupan, dan belajar untuk senantiasa serupa dengan Kristus. Seperti halnya Kristus yang mampu untuk mengasihi dengan setulus hati, dengan penuh pengorbanan, bahkan rela mengorbankan nyawanya bagi umat manusia yang berharga yang dikasihinya. Demikian pula janji Kristus memberikan penolong yang akan selalu mengingatkan setiap umat yang percaya kepadanya untuk terus-menerus mengingat akan perintahnya. Jemaat yang terkasih, lupa, keputusasaan, dan lalai mungkin menjadi bagian kehidupan ketika kita gagal untuk melaksanakan kasih. Mengapa tidak mengasihi? Mungkin terpancing emosi. Mengapa tidak mengasihi? Karena malas untuk mengasihi. Mengapa tidak mengasihi? Karena di dalam kehidupan ada banyak hal yang membuat kita berpaling, sehingga kita tidak mampu untuk mengasihi. Penolong inilah yang mengingatkan kita, memampukan kita untuk terus-menerus mengasihi, untuk terus-menerus meneladani Sang Kristus, dan kita diajak untuk tetap taat. Setiap saat taat sebagai wujud kasih kita kepada Allah dan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di Minggu Paskah yang ke-6 ini, maukah kita mengalirkan kasih? Sekalipun ditolak, sekalipun dibenci, bahkan dimusuhi. Maukah kita di dalam kehidupan kita juga seperti halnya Rasul Paulus yang mengasihi tanpa membeda-bedakan? Maukah di dalam kehidupan kita tetap bertahan untuk menderita di dalam setiap perbuatan yang baik? Sekalipun tidak dianggap, sekalipun tetap ditolak, bahkan juga tantangan terus-menerus menyandungi hidup kita. Mari mengasihi seperti Allah, mengasihi seperti Tuhan Yesus Kristus, mengasihi seperti aliran air yang tetap lembut dan tenang, yang tetap berusaha untuk mengalirkan air sampai dengan akhirnya nanti. Ia tetap dirindukan dan ia tetap dibutuhkan. Kasih kita dirindukan dan dibutuhkan oleh dunia ini. Selamat mengalirkan kasih, selamat berbagi kasih, dan selamat merasakan kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita bersama. Saat teduh cukup. Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat yang terkasih, bersama umat kepunyaan Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Bersama kita naikkan syukur kita di dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas sabda firman Tuhan. Kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu yang memampukan kami untuk merenungkan bagaimana Engkau sebagai sumber kasih, sumber kehidupan, yang setia untuk senantiasa mengasihi kami dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah yang senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi mereka yang berbuat dosa, bagi mereka yang melanggar, bahkan di dalam kehidupan mereka tidak mampu untuk menyatakan pertobatan mereka. Namun Tuhan mengizinkan mereka untuk merasakan bagaimana di dalam kehidupan kasih-Mu abadi. Kasih yang tetap setia sampai dengan kesudahannya. Kasih yang kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kepada kami penolong dan penghibur. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kami sukacita terbesar di dalam kehidupan kami. Dengan kuasa Roh Kudus, kami boleh untuk tetap tegar. Kami boleh untuk tetap belajar di dalam kehidupan kami, merenungkan, mempergumulkan setiap bagian dari pengalaman kami, sehingga kami boleh untuk dewasa, semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan kami bersama. Izinkan kami meneladani kasih Allah, mengasihi tanpa membeda-bedakan, mengasihi dengan penuh kesabaran, mengasihi dengan membukakan pengampunan, bahkan di dalam kehidupan bagi mereka yang melawan, mereka yang menolak, dan mereka yang memusuhi. Ajar kami, agar kami senantiasa mengutamakan kasih, seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam syukur kami ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam kehidupan merasakan sakit, merasakan berputus asa, atau di dalam kehidupan membutuhkan semangat yang baru. Tuhan sembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan pulihkan setiap kelemahan yang ada di dalam kehidupan mereka. Tangan kasih-Mu menjamah dan menguatkan. Tangan kasih-Mu senantiasa membuat mereka mampu untuk bertahan. Bahkan pengharapan yang berasal daripada-Mu, itulah yang membuat mereka mampu untuk terus-menerus berharap. Sampai dengan Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Kuatkan mereka yang lemah di dalam iman, di dalam mental kehidupan mereka. Mampukan untuk bertahan, menghadapi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan. Mampukan agar pencobaan dan beratnya beban hidup tidak melemahkan saudara-saudara kami. Sukacita yang berasal daripada-Mu, itulah yang kami rindukan, yang membuat kami terus-menerus mampu untuk menghidupi janji-janji Tuhan. Berkati anak-anak kami, generasi muda, saudara-saudara kami, dan mereka yang terus berjuang untuk meraih mimpi dan harapan. Mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang merindukan jodoh, buah hati, mereka yang merancang kehidupan untuk berumah tangga, ataupun mereka yang telah merintis kehidupan dan mengarungi kehidupan bersama di dalam mahligai kehidupan bersama. Tuhan lestarikan cinta kasih. Tuhan senantiasa tumbuhkan cinta kasih dalam kehidupan kami. Mampukan kami saling percaya, mampukan kami berjalan bersama, dan mampukan kami saling berusaha di dalam kehidupan, saling menguatkan, saling menopang, dan saling membantu. Berkati mereka yang mencari sekolah, mereka yang telah lulus, dan mereka yang berusaha untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik. Berkati saudara-saudara kami di masa-masa yang sulit ini, yang saat ini berusaha untuk mencukupi kebutuhan, yang saat ini di dalam kehidupan juga bergumul untuk dapat menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban mereka. Tuntunlah, bimbinglah, dan sertailah. Mampukan ketika kami masih kuat, mampukan ketika Tuhan memberikan talenta kepada kami, agar di dalam kehidupan kami terus-menerus berusaha. Sekalipun terbatas, jangan biarkan kami menyerah. Diberkatilah jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Wonogiri, berkati majelis jemaat, dan juga gereja-gereja di sekeliling kami. Biarlah kami tetap setia di masa-masa di mana kami
menjalani pembatasan secara sosial, ketika kami berjuang bersama untuk dapat memutuskan mata rantai penyebaran coronavirus ini. Berkati dan mampukan kami untuk sabar, mampukan kami untuk menjadi pembantu yang membantu kehidupan saudara-saudara kami, meringankan beban mereka, bahkan di dalam kehidupan turut mengulurkan tangan untuk dapat membantu dan menopang kehidupan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Mampukan kami bertahan untuk menjaga jarak, untuk menjaga kebersihan, untuk dapat mempertahankan keamanan dan stabilitas ekonomi di dalam kehidupan kami bersama. Dan turut memperhatikan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah. Berkati kepala negara, berkati para pemimpin kami, berkati bupati, gubernur kami, dan mereka yang turut ambil bagian untuk kesejahteraan bangsa kami. Kuatkan dan mampukan mereka untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Tuhan amanatkan kepada mereka. Kami berjuang bersama sehingga kami yakin dan percaya kami dapat mengatasinya dengan cinta kasih Tuhan. Dan kami berdoa agar di dalam kehidupan kami boleh untuk merasakan kelepasan yang berasal daripadamu. Seperti halnya para murid menantikan penghibur dan penolong. Saat ini kami pun menantikan di dalam kehidupan kami kelepasan dari setiap beban yang kami rasakan. Penolong daripadamu, penghibur yang berasal daripadamu, yang akan menguatkan kami bersama. Inilah doa kami, harapan kami, dan seruan kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita menghaturkan persembahan. Persembahan didasari dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita bawa persembahan padanya, persembahan syukur kita, diiringi dengan nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 291, bait ke-1 dan 2. Mari bersyukur semua. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa. Doa kami hantarkan. Terima kasih Tuhan,
Segala ungkap syukur kami naikkan atas kelimpahan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami sadar dan kami yakin Bapa, semua berkat itu hanya dari Engkau asalnya. Tuhan, bila kami telah mengaturkan sedikit persembahan dari yang apa kami punya Bapa, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang telah mempersembahkan siap sesuai dengan kerelaan pribadi masing lepas pribadi. Semoga Tuhan, persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk petugas yang mengelola persembahan. Kiranya Bapa beri hikmat dan kebijaksanaan Bapa, sehingga dapat mengelola persembahan dengan baik dan selalu bersemangat untuk melayani. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami dan bukan kehendak kami. Karena kami yakin dan percaya rencana-Mu indah untuk kehidupan kami. Bapa, dalam kami mengaturkan persembahan dan berdoa, kiranya terselip banyak dosa, Tuhan Engkau ampunkan. Doa yang jauh dari sempurna ini Bapa, kami naikkan, kami alaskan, kami landaskan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih, Allah sumber kasih tetap setia sampai dengan kesudahannya, mengalirkan kasih dalam kehidupan kita. Kita pun diutus untuk senantiasa mengalirkan kasih di dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu bersama-sama marilah kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, 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 haleluya.